Kembalinya vampir dan rahasia mengerikan desa. Di bawah bayang-bayang perbukitan pegunungan Balkan, di mana matahari jarang menyentuh jalanan batu desa, hiduplah seorang pria bernama Vasil. Desa Kruševo adalah desa yang tenang. Terletak di antara pohon-pohon kuno dan puncak-puncak yang diselimuti kabut. Warga desanya sederhana, hidup dari tanah. Dan hidup mereka terikat pada tradisi lama dan legenda yang dibisikkan tentang hal-hal yang tinggal di luar batas dunia yang dikenal. Namun, Vasil bukanlah seperti yang lainnya. Dia adalah orang luar, penyendiri, dan tertutup. Matanya yang pucat seakan selalu mencari, selalu mengamati, dan tak seorang pun bisa ingat kapan terakhir kali melihatnya tersenyum. Dia tinggal di pinggir desa, di sebuah kabin kecil yang sudah usang di tepi hutan, tempat yang jarang dikunjungi orang. Kebiasaan aneh Vasil telah menjadi bahan gosip di desa selama bertahun-tahun. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah seorang cendekiawan yang menghabiskan malam dengan membaca teks-teks kuno yang diterangi cahaya lilin. Lainnya berbisik bahwa dia mempraktikkan seni-seni aneh, menyelami ilmu sihir yang terlupakan dan rahasia gelap dari masa lalu. Namun, yang paling mengganggu bagi warga adalah cara Vasil bergerak di desa, tenang dan penuh tujuan, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Dia jarang berbicara dengan siapapun, menjaga jarak bahkan dengan orang-orang yang baik hati. Namun, meskipun ia mengasingkan diri, ada sesuatu yang magnetis tentang dirinya. Sebuah kehadiran yang menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, meskipun mereka berusaha menjauhi. Pada musim dingin yang keras di tahun yang sangat dingin itu, desa menerima kabar tentang kematiannya. Vasil ditemukan di kabinnya, dingin dan tak bergerak, tubuhnya tak bernyawa seperti dunia di luar. Berita itu cepat menyebar. Dan meskipun banyak orang di Kruševo hanya merasa penasaran dengan kematian pria itu, ada suatu perasaan gelisah yang menyebar di desa. Beberapa orang mendengar suara-suara aneh dari kabinnya beberapa hari menjelang kematiannya, bisikan, atau mungkin suara langkah kaki di malam hari. Ada juga yang melihat bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan di lereng gunung, meskipun mereka tidak bisa menjelaskan apa yang mereka lihat. Meskipun begitu, kematian Vasil tetap menjadi misteri. Tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal, dan tak ada yang berbicara tentangnya secara terbuka. Namun, tidak lama setelah penguburannya, hal pertama yang aneh mulai terjadi. Musim dingin itu sangat keras, dan salju menumpuk tinggi di dinding batu Kruševo, menghalangi sinar matahari selama berhari-hari. Pada salah satu hari itu, ketika awan-awan abu-abu menggantung rendah di atas desa, seorang wanita desa bernama Marta sedang berjalan pulang dari pasar. Dia baru saja berbelok ke jalan setapak yang menuju ke rumahnya ketika dia melihat sesuatu yang membuat hatinya berhenti berdetak. Di sana, berdiri di tepi hutan, ada Vasil. Sosoknya samar, hampir menyatu dengan pepohonan, tetapi tak salah lagi. Marta terdiam. Dia tahu itu tidak mungkin Vasil, karena pria itu sudah dimakamkan beberapa hari sebelumnya. Dia berkedip dan melihat lagi. Tetapi sosok itu sudah menghilang, lenyap ke dalam kabut dan kegelapan hutan. Gemetar, Marta segera bergegas pulang, pikirannya berpacu. Apakah itu hanya permainan cahaya? Atau apakah dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihatnya? Beberapa hari berikutnya, orang lain mulai berbicara tentang melihat sosok Vasil di tempat yang sama, berdiri diam di antara pepohonan. Selalu sedikit jauh, tidak pernah cukup dekat untuk didekati. Beberapa orang mengaku mendengar langkah kaki Vasil di malam hari, lembut seperti bisikan, atau melihat garis bayangannya di tengah kabut. Penampakan itu selalu singkat, dan ketika didekati, tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Namun, setiap kali itu terjadi, desa semakin terasa dingin, dan rasa takut di hati penduduk semakin menguat. Seorang wanita tua bernama Bojana, yang telah tinggal di Kruševo sepanjang hidupnya, mengingat sebuah cerita yang diceritakan neneknya ketika dia masih kecil. Itu adalah kisah tentang seorang pria, seorang pengembara seperti Vasil, yang telah meninggal bertahun-tahun lalu di tanah yang jauh. Penduduk desa di sana mengatakan bahwa pria itu tidak benar-benar mati, tetapi kembali. Jiwanya terjebak di antara dunia. Mungkin, pikir Bojana, itulah yang terjadi pada Vasil, mungkin jiwanya belum tenang. Dengan hati yang cemas dan penuh ketakutan, penduduk desa berkumpul di alun-alun desa pada suatu malam untuk membahas apa yang harus dilakukan. Ada beberapa orang yang percaya bahwa kembalinya Vasil hanyalah sebuah takhayul.
Ilusi dari imajinasi desa. Namun, ada juga yang lain, mereka yang telah melihat sosok itu sendiri, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka berbicara tentang adat lama, tentang ritual untuk mengusir roh-roh gelisah, dan tentang melindungi tanah dari kutukan yang mungkin telah diletakkan padanya. Pada tengah malam yang gelap, sekelompok kecil penduduk desa pergi ke makam Fasil, berharap menemukan tanda-tanda kembalinya Fasil. Tanahnya beku dan keras, dan angin mengaung melalui pepohonan saat mereka berkumpul di sekitar makam. Sang pendeta membacakan doa di bawah nafasnya, dan para pria berdiri dalam diam, menunggu tanda apapun. Saat itu, tanah seakan bergeser. Angin dingin menyapu melalui pemakaman, membuat batu nisan berderak seakan bergerak mengikuti kekuatan yang tak terlihat. Namun, ketika mereka membuka makamnya, tubuh Fasil masih ada di dalamnya, tidak terganggu, beristirahat seperti seharusnya. Tampaknya, apapun yang telah menghantui desa itu bukanlah sesuatu yang bersifat fisik, melainkan sebuah bayangan. Sebuah kehadiran yang tak bisa dijelaskan yang melekat di udara. Hari-hari berlalu, dan penampakan aneh itu berhenti. Kabut mulai terangkat, salju mulai mencair. Dan kehidupan di Kruševo kembali ke ritme yang tenang. Namun, tidak ada yang bisa melupakan apa yang telah terjadi. Penduduk desa berbicara tentang Fasil dengan suara pelan. Dan kisah tentang vampir Kruševo menjadi bagian dari legenda lokal. Beberapa orang mengatakan bahwa dia tidak pernah benar-benar pergi, bahwa jiwanya masih berkeliaran di hutan, mengawasi desa. Lainnya percaya bahwa dia telah menemukan kedamaian, dan bahwa jiwa gelisahnya akhirnya diperbolehkan untuk beristirahat. Kisah Fasil tetap menjadi misteri hingga hari ini. Menjadi pengingat bagi penduduk Kruševo tentang kekuatan tak dikenal yang tinggal di luar batas kenyataan. Dan pada malam yang tenang, ketika angin berbisik melalui pepohonan, beberapa orang masih mengatakan bahwa jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda bisa mendengar suara langkah kaki yang lembut. Seakan seseorang, mungkin Fasil sendiri, masih berjalan di jalur-jalur gunung, terikat selamanya dengan tempat yang pernah dia sebut rumah.